di acaranya GDG sih biasanya aku ya jadi pesertanya dan ya yang paling banyak nanya juga sih biasanya. Oke, jadi untuk hari ini aku bakal bawain materi yang lumayan simple sih. Ini nggak teknis-teknis banget dah. Ntar punyanya Dan tuh baru teknis sih. Jadi judulnya bisa dilihat sendiri, overdependent with external libraries or package. Kenapa kalian nggak harus melakukan, jangan melakukan itulah intinya. Jadi ya sebelumnya perkenalan dulu, namaku Wahyu dan banyak Wahyu lagi di GDG. Jadi sebelumnya aku pernah belajar di UNUD di Information Technology. Aku angkatan 2018 ya teman-teman. Untuk work experience-ku aku pernah jadi key engineer dulu sebelum di Taksu. Jadi software engineer lagi balik. Habis itu aku ngambil freelance juga di waktu senggang dan kalau lagi butuh duit. Habis itu next. Ya, jadi untuk diskusi kali ini kita ada beberapa bullet point-nya. Ada apa sih yang menginspirasi aku untuk jadiin ini sebuah topik ya, sebuah ya bahan untuk dibicarain. Habis itu yang kedua tuh ya balik ke basic lagi, apa sih external package cellular library ini. Habis itu apa yang bisa ya apa yang what could go wrong with just import it because ya karena kan beberapa engineer kan kayak ya berpikir kayak oh fitur nih kita tinggal import segala macam itu. Habis itu apa sih yang membuat culture seperti ini jadi mengkhawatirkan? Habis itu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan package atau library eksternal? Dan gimana sih cara milih yang benar? Dan yang terakhir itu kesimpulan. Oke, jadi seperti biasa yang pertama nih inspirasiku dulu dari kenapa sih aku ngangkat ini jadi kayak topik di monthly meetup GDG kali ini ya. Yap. Ini sebenarnya inspirasiku dari tag Bros Debate di Twitter sih. Kalian yang main Twitter harusnya sering sih ngeliat kayak gimana sih orang-orang nih ngeributin hal-hal kecil-kecil itu di gini. Dan ya mungkin kalian ada yang tahu nggak si Nur nih? Dia biasa kayak ngekritik orang-orang gitu loh di tag especially. Dan ini dia lagi kayak buat polling tuh kayak nanyain berapa sih jumlah dependensi yang ada di apa sih namanya? Di node modules ya. Dan ini lucu banget sih komennya. Satu dependensi itu kadang ada dependensi lagi, habis itu dependensi lagi kayak ya gitulah. Habis itu si papan berjalan nih si paling benci PHP sih di Twitter. Aku kesel sama orang ini boleh jujur sih. Kayak dia infranya lambat tapi PHP yang disalahin tuh. Habis itu dia komen kan dia nge-reject banyak PR yang pakai Axios. Axios itu kayak untuk nge-fetch data lah intinya. Kenapa nggak pakai fetch saja segala macam gitu. Kalau dari argumen orang-orang sih kenapa pakai Axios tuh karena dia udah langsung convert gini tuh jadi JSON atau gimana gitu pokoknya. Ya pokoknya banyak aja lah alasan pakai orang pakai Axios. Dan ya ini inspirasiku sih. Habis itu next. Ya kita balik ke basic dulu ya, apa sih external package atau library ini? Jadi ini simple explanation-nya ya, aku pakai ChatGPT. Soalnya kayak ya terlalu panjang kalau misalnya aku simpulin sendiri. Intinya kayak ini third party code ya. Orang bisa buat di open source dan segala macam yang untuk mengextend functionality. Misalnya kayak komponen drop down itu bisa tinggal import aja, habis itu tinggal pakai. Habis itu ya itu bukan part inti dari sebuah software, tapi beberapa orang ngejadiin itu sebagai fitur inti di projectnya sih. Habis itu untuk ya beberapa package manager nih ada beberapa caranya untuk install itulah istilahnya. Kalau npm tinggal npm install, kalau yarn tuh yarn add. Kalau yang pakai Laravel tuh PHP tuh makanya composer, tinggal composer require vendor name segala macam. Habis itu apa sih yang maksudnya kayak apa sih yang bisa salah ketika kita tinggal import aja loh. Nah, ya nggak ada yang bakal terjadi, maksudnya kayak nggak ada yang salah sih sampai kita ngimport 20 package yang kita anggap penting dulu. Habis itu kayak ya tuh dah node modules kalian jadi lebih lebih berat daripada black hole tuh. Soalnya kan kayak gimana di pengalamanku kemarin tuh ada sampai yang node modules itu sampai hampir gigaan itu, 1 giga, 2 giga tuh lupa aku. Pokoknya kayak absurd banget dah, entah kenapa tuh bisa berat kayak karena itu dah kayak kita ngeliat fitur, oh ini fitur A gitu misalnya. Kayaknya udah ada orang buat ini, import. Habis itu fitur B, oh ini udah ada yang buat juga import. Ya, habis itu ya ini ada quick quiz. Aku mau nanya teman-teman sih. Misalnya kalian bayangkan diri kalian sebagai front end dah, dikasih task kayak gini lah, disuruh buat editable tables gitu.
Yang misalnya selnya itu diklik, habis itu dia jadi mode edit lah intinya jadi text input gitu. Pilihan mana yang paling kalian banget loh? Diskusi dengan tim dulu, habis itu estimasiin waktunya, habis itu dibuat jadi task, habis itu kode. Atau yang B. Sama, cuman bedanya kalian udah langsung kepikiran npm install. npm install lihat data grid. Yang mana Pak teman-teman bisa ya? Yang A mungkin bisa angkat tangan. Beneran tuh. Enggak yang B. Yang B kan tinggal install segala macam tuh. Terus yang B siapa? Jujur aja. Nah, ya ini nih aku suka sih orang-orang jujur nih. Oke, next. Ya, inilah bayangan orang-orang yang ketika kayak gimana kayak dikit-dikit ngeliat, oh ini apa sih namanya? Fiturnya ini kayaknya aku harus install deh, npm install gitu misalnya. Kayak dia ngerasa, oh aku perlu install npm package untuk ini gitu. Habis itu kenapa sih budaya seperti ini jadi kayak mengkhawatirkan gitu? Kita jadi terlalu, ya yang pertama kita jadi terlalu bergantung sama kode orang. Jadi kayak kita nggak pernah dapat pengalaman untuk benar-benar nulis kodenya itu. Termasuk juga nih yang sering pakai framework juga sih sebenarnya kayak jadi rada malas gitu ngoding dari nol gitu. Habis itu yang paling lucu sih ketika kayak kayak misalnya interview nih, apa sih namanya interview user itu. Disuruh kayak, oh coba coding masalahnya ini segala macam. Habis itu yang ada di otak kalian pasti, aduh ini aku pernah pakai package ini no. Tapi kalian nggak tahu maksudnya kayak gimana sih cara kerja package-nya itu karena tinggal import aja gitu loh. Kita jadi kayak malas gitu lah gara-gara terlalu bergantung sama kode orang. Habis itu yang kedua, ini kebiasaan orang Twitter juga sih. Kayak misalnya ada orang yang komen kayak, oh aku lagi nge-build gini-gini segala macam. Ada aja pasti komen nyempil kayak, kenapa nggak install ini? Don't reinvent the wheel gitu dah. Maksudnya kayak, ya ini cara malas orang lah untuk gimana dah bilang kayak menjustifikasi kelakuan mereka untuk menginstal package yang bahkan di dalam package-nya itu atau library itu pun tidak semua fitur atau fungsionalitasnya mereka pakai loh. Mereka cuma pakai paling nggak nyampe 10% dari package atau library yang di dalam gini. Mana lucunya lagi kayak aku pernah ada pengalaman nih di kantorku sih. Sekarang kayak aku membuat kayak yang tadi itu dah, yang pakai apa sih? Yang tabel editable table tuh ya. Seniorku nyuruh kayak, oh ini udah ada gininya package-nya, kenapa nggak pakai ini aja? Abis itu aku beneran kan pakai itu kan package-nya. Ternyata lebih ribet dari buat sendiri anjir kayak ngapain dulu kayak, ya itulah contoh gini ya gambarnya kayak motherfuckers be like, don't reinvent the wheels, there's already a class for that. Tapi kelasnya malah nyulitin kita lo kayak, what's the point lo malah nambahin berat dependensi kita lah intinya. Habis itu ya, consider this image before ya sebelum kalian kayak bilang ke orang kayak jangan reinvent the wheel. Kalau mau sebagai contoh ya, kalian tahu Taylor Otwell nggak? Foundernya Laravel. Itu kan menciptakan Laravel 2011 tuh. Bayangin kalau dia punya mindset don't reinvent the wheel, dia pakai kode igniter aja dan ya nggak bakal ada Laravel sih. Kalau misalnya kayak dia punya mindset kayak gitu. Intinya kayak ya selama kalian maksudnya masih junior tuh masih punya banyak waktu untuk crafting something tuh embrace reinvent the wheels. Coba maksudnya kayak ngoding sendiri loh, jangan kayak dikit-dikit pakai kodenya orang gitu lah. Siapa tahu nggak ada yang tahu kan kalian bisa buat roda yang lebih bagus daripada yang udah ada gitu loh. Ya gitu sih intinya. Abis itu ini udah pasti sih bloated dan ini lucu banget. Ini ada package npm ini asli nih, is even namanya. Orang tuh kayak males kayak, aduh ngapain pakai modulus segala macam loh. Ternyata setelah dicek dependensinya malah ada is out anjir kayak. Aku awalnya nggak percaya sih sama meme-nya, sampai aku cek sendiri ke website, ke npm gininya. Beneran nih, aku kira diedit sih awalnya. Aku ngerti apa tujuannya kena nge-include is out di dependensinya, tapi ya intinya beberapa package atau library itu absurd sih. Dependensinya kayak ada ke, apa sih namanya, yang kita mikir nggak terlalu berhubungan, tapi kayak, ini kok kesini hubungannya, habis itu di beberapa package juga yang pakai TypeScript itu harus ngisi import type segala macam gitu kan. Itu kayak nambah-nambahin ukuran project yang harusnya bisa di bawah 10 MB gitu malah bisa jadi 1 giga jadinya anjir. Habis itu ya ini masalah paling umum sih yang aku dulu juga alamin. Kayak kita tinggal install nih tapi nggak peduli maksudnya kayak masalah gimana sih kalau misalnya kayak ada update di next project nih dan kayak ternyata itu nge-break
versi dari package atau gininya. Memang udah ada package manager, cuman kayak di beberapa bahkan kayak di beberapa instalasi project tuh ya, itu bakal kayak ada masalah tuh dah, kompatibilitas segala macam dan security terutama. Ini ya apa sih namanya? Ya contoh meme-nya sih kayak intinya beberapa package tuh ada yang kayak developer itu malas lah nge-maintain. Jadi kayak ya dia bandan gitu. Dan ternyata itu ada masuk di CVE, Common Vulnerability, ya gitulah pokoknya. Masalah di apa sih keamanan itu. Ini penting sih. Maksudnya dalam artian kayak kalian jangan gimana istilahnya kayak buta gitu loh, kayak acuh gitu, kayak yang penting kerjaanku selesai segala macam gitu, tapi nggak mikirin long termnya kayak gimana. Kalian mikirin di saat itu, short termnya aja kalian pikirin. Padahal seharusnya kita sebagai software engineer harus setidaknya aware lah sama hal-hal yang berhubungan dengan maintainability dan security, karena kan kita bakal kerja tim juga, nggak mungkin dong kayak kita nyusahin orang lain karena kode kita gitu loh. Apalagi kodenya itu dari importan orang loh, dan importannya itu kodenya orang lain gitu, kayak gitu lah. Habis itu kapan sih? Ya maksudnya kayak memang ada di satu waktu kita emang harus pakai package atau library ya. Contoh ada kayak misalnya kita ngedevelop AI atau machine learning lah. Nggak mungkin dong kita ngebuat model atau apa tuh dari scratch kan. Kayak pakai keras tuh semua macam tuh. Itu wajar sih pakai library atau package kan. Kapan waktu yang tepat dan gimana cara milih yang tepat? Aku ada gini sih, maksudnya kayak berapa list pertanyaan yang harus kalian jadiin pertimbangan ya untuk kapan sih harus pakai package tuh. Yang pertama tuh ada apakah problem yang dihadapi oleh tim atau kalian tuh terlalu kompleks atau terlalu berat nih untuk internal package. Biasanya kan di perusahaan tuh ada yang udah ngebuat komponen atau begininya sendiri lah. Komponen atau kayak library atau package-nya sendiri lah. Apakah itu terlalu berat untuk internal package atau library yang udah kalian punya loh. Kalau misalnya memang terlalu gimana ya istilahnya, terlalu berat lah nih problemnya, kayak oh ini nggak bisa nih, kita nggak handle sampai sini, itu harusnya masuk konsiderasi sih, boleh lah pakai package atau library eksternal. Habis itu yang kedua, ini masalah searching sih. Kalian kan biasa kayak misalnya nggak ngerti apa gitu, nggak ngerti cara buat ini, paling nyari di Google atau Stack Overflow kan, dan anjir ternyata nggak nemu segala macam, ya udahlah langsung pakai kode orang tuh. Harus ya gimana bilangnya, kayak mungkin dibenerin lu cara nyari query-nya kalian lu, cara kalian nyari di internet tuh kayak ya diperbaikilah cara nge-query di Google dulu, atau mungkin bisa tanya ChatGPT, lebih mending sih daripada kayak setidaknya kalian ada proses di sana untuk ngebuat sendiri lu, nggak langsung jujuk import gitu loh. Habis itu yang ketiga, apa sih yang belum kalian coba sebelum memutuskan untuk memutuskan untuk make kode orang lain, dalam hal ini external package atau library. Kebanyakan orang tuh, bukan kebanyakan sih, kayak beberapa yang kulihat setidaknya ya, itu kayak dia malas lu, udah kayak aku udah pernah gini, atau kayaknya udah ada orang buat, ya udahlah langsung gini. Ini yang nomor 3 ini penting juga sih, karena kayak mungkin ada satu hal yang belum kalian lakukan sehingga kayak nemuin kesulitan tuh ya, dan kalian ujungnya kayak ya udahlah langsung nyerah dan pakai kode orang lain. Itu masuk konsiderasi. Lalu ada special case di mana kayak beberapa service, contohnya inspektor nih aku pakai untuk code execution monitoring sih. Itu dia memang ada nyuruh kayak install dependensi loh, maksudnya kayak biar kita nggak kode ulang dari awal. Intinya kayak ngemudahin itu lah. Kalau misalnya emang beberapa service kayak misalnya Firebase atau apa tuh kayak nyuruh kalian untuk install gini, it's okay. Karena itu pasti udah terpercaya segininya, yang maintain loh, yang nge-build external library package-nya. Habis itu ini beberapa list yang ku susun lah ya, intinya kayak untuk gimana sih cara milih external package atau library yang benar ya. Yang pertama tuh ada publish and last update. Itu gimana ya? Aku banyak sih ngelihat external library atau package itu kayak outdated loh, dalam artian kayak last maintain-nya 2020 gitu. Itu sebaiknya jangan dipakai sih, karena kayak pasti ada security concern di sana kan, karena setauku update security itu pasti terus setiap tahun dulu di OWASP gitu, kalian bisa cek juga. Habis itu yang kedua, number of open issues. Ini berhubungan juga dengan maintainability package atau library eksternal yang kalian pakai. Kalau misalnya emang aktif dan banyak open issues-nya, itu bagus dan mungkin masuk konsiderasi untuk dipakai sih. Habis itu yang ketiga tuh, ini udah pasti juga sih, ngecek package atau library kalian pakai tuh match nggak sama gini project kalian, entah version framework-nya atau kayak
gini apa version kodenya tuh segala macam lah. Habis itu yang keempat tuh ini sebenarnya opsional sih, maksudnya kayak extra feature apa yang bakal diperluin kira-kira ke depannya ketika kalian import satu package. Maksudnya gimana teman ya? Kalian nggak mungkin dong kayak install satu package satu library tapi cuma pakai 10% dari package satu library-nya itu kan kayak mending buat sendiri loh daripada kayak ngimport tapi kebanyakan kodenya nggak kepake loh. Habis itu yang kelima nih berhubungan sama nomor 3 sih, compatibility issue. Tapi ini sekarang hubungannya ke library lain yang udah kalian terlanjur pakai gitu. Kayak ada nabrak nggak dia istilahnya atau ada ngebreak nggak gitu. Habis itu yang keenam tuh lebih ke arah dokumentasi sih, karena dokumentasi di satu gini nih penting menurutku ya. Kayak gimana sebenarnya? Kayak kalian pakai kode orang nih, tapi nggak ada dokumentasi jadinya kayak ya udah kalian sok tahu loh kayak oh ini kayaknya fungsinya ini deh. Oh, habis itu kayak misalnya pakai komponen ya, oh kayaknya ini hooks-nya apa gitu. Tinggal masukin ujung-ujungnya kayak ya udah pakai kode orang, nggak tahu apa lagi gitu. Habis itu siapa yang ngebuat package atau library itu masuk konsiderasi penting juga karena kan ini open source ya, maksudnya kayak gimana ya, siapapun bisa ngebuat kan. Siapa yang ngebuat tuh menjadi penting di sini karena itu berhubungan dengan hal lain di atas yang udah aku sebutin sebelumnya kayak maintainability, habis itu seberapa bagus sih kode orang yang kita pakai ini itu loh. Habis itu yang ke-8 nih projected features improvement tuh berhubungan juga dengan yang di atas juga dengan maintainability karena kayak beberapa package tuh kayak dibuat saat itu aja, habis itu kayak ya udah dilepas sama orang kayak oh aku udah buat misalnya kayak drop down, ya udahlah nggak usah aku update lagi gitu loh kayak ya intinya kayak buat lepas dan nggak dipeduliin gitu lah. Kalau misalnya ada feature improvement atau kayak malah dia bakal nambah optimisasi atau apa itu package satu library yang bagus sih. Habis itu yang nomor 9 tuh community support. Ini harusnya penting juga sih karena ketika maksudnya kayak dokumentasinya ada yang nggak cover gitu, namanya juga kayak open source ya, nggak sempurna itu kan. Komunitas tuh penting sih karena kalian setidaknya bisa nanya orang yang pernah pakai package atau library-nya itu sih. Habis itu yang terakhir tuh licensing status. Kayak lucu aja sih kayak kalian pakai package atau kode library yang basically ini kode orang lain tapi kayak kena masalah lisensi loh. Itu harus dicek juga licensing statusnya bagaimana itu. Entah dia pakai BSD atau nggak kayak Apache licensing. Habis itu ya ini yang ku rasain sih tiap terpaksa nih pakai package atau library dan kayak anjir nih harus nyari mana harus nge-google kayak what is package npm package for A gitu misalnya. Dan ya kebanyakan sampah sih yang gue lihat kalau boleh jujur sih, maksudnya kayak ada aja orang buat tapi kayak ngebuatnya kayak setengah hati tuh kayak yang penting solve something lah atau kayak nggak sesuai dengan kriteria yang kita cari itu loh. Ini sih yang aku rasain. Next. Oke, udah selesai sih, udah ke conclusion ya. Yang pertama tuh ya debat Tech Bros di Twitter yang inspirasi aku ngebuat topiknya nih. Habis yang kedua tuh penjelasan eksternal package library itu apa? Itu kode orang lain yang didistribusin ke banyak orang yang kita pakai untuk solve repetitive problem ya. Dan itu harusnya bukan jadi excuse untuk kalian menghindari untuk ngoding gitu sih, kayak mikir kayak ngapain aku ngoding ini lagi, kayak ya udahlah udah ada orang lain pakai itu. Habis itu ya tolong hindari terlalu bergantung kepada kode orang lain ya. Ini akan membuat kita malas dan mikir kayak dikit-dikit import, jadi importer engineer tuh. Dan ya start blabbering some bullshit tuh dah, yang tadi tuh yang don't reinvent the wheel tuh kayak anjir. Aku berapa kali tuh denger di Twitter, bukan ngedenger sih, baca komen kayak ngapain reinvent the wheel segala macam. Habis itu yang keempat nih masalah gini sih, komunikasi sama tim. Karena kita software engineer kan harusnya kerja tim ya. Buat lu diskusi sebelum kayak kalian memutuskan untuk pakai package atau library apa yang eksternal. Habis itu tanyakan beberapa hal, misalnya kayak kalian memang butuh nggak atau apa sih hal yang belum bisa disolving sama internal gitu, yang mengharuskan kita untuk pakai kode orang lain di luar. Habis itu ya lakuin research sama tim kalian dan sebelum menentukan untuk pakai external library atau package apa. Yang terakhir nih kacang ini sih. Habis itu nih ya penutup sih quotes nih. Pakai external package atau library itu aku nggak ada masalah sih. Kalian mau pakai tuh bebas. Jangan sampai itu kayak 90% dari proyek kalian tuh kode orang lain loh. Itu kayak
aduh nggak banget sih menurutku. Ya, ini bisa kalian baca sendiri sih. Habis itu aku udah ngebuat juga artikel versionnya kalau kalian misalnya mau membaca ulang lagi ya, biar kayak apa sih namanya? Biar kayak habis dari sini nih kalian misalnya mau review ulang tuh. Aku schedule nih tanggal 1 April sih, soalnya aku aku ngerutin gitu loh kayak 1 bulan tuh ngasilin 1 artikel segala macam. Ini nanti bisa dicari di Mediumku sih. Tuh. Oke, sekian dari aku.